harinya di dunia ini pastinya terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kan? Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ada sebagian yang perlu diberitakan atau disiarkan kepada khalayak umum. Nah, maka muncullah berbagai media yang bisa memberitakan hal penting yang terjadi. Bisa melalui surat kabar atau koran, melalui televisi, internet, buletin, majalah, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan fokus kepada surat kabar. Nah, dalam surat kabar itu ada banyak kolom-kolom berita. Yang antara lain di dalamnya ya ada mengenai berita yang sangat penting dan harus segera diberitakan atau disampaikan kepada masyarakat. Biasanya letaknya di bagian awal dari surat kabar. Kita katakan itu sebagai hard news. Selanjutnya ada berita ringan, kita sebut sebagai soft news. Kemudian ada juga feature atau perpaduan antara berita dan opini dengan gaya penceritaan yang khas. Dan juga ada kolom yang namanya opini. Nah, dari sekian banyak yang ada dalam surat kabar, kita akan fokuskan kepada opini. Opini tentunya kalian tahu, opini adalah pendapat ya, pendapat atau pandangan orang lain. Nah, mengapa ini ada dalam surat kabar? Siapa yang bisa beropini? Ya, tentunya banyak yang bisa beropini ya. Bisa masyarakat, kemudian dia menyampaikan opininya dan dikirim ke surat kabar. Ada juga opini yang disampaikan dari redaksi surat kabar itu sendiri. Nah, dari serangkaian opini yang ada, salah satunya ada yang namanya editorial. Inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam pembelajaran ini ya. Ini adalah beberapa contoh dari opini berbentuk editorial yang tercetak di surat kabar. Beberapa media menyebut editorial ini sebagai tajuk rencana atau tajuk saja begitu. Tapi sama saja. Biasanya editorial atau tajuk rencana letaknya bukan di bagian awal atau halaman utama dari surat kabar, tetapi biasanya dia berada di bagian tengah. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka surat kabar tidak hanya tercetak dalam bentuk koran atau yang terbuat dari kertas, tetapi juga dihadirkan dalam bentuk online seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa media yang menggunakan media online sebagai sarana untuk mempublikasikan berita-berita yang disampaikan, termasuk mengenai editorial dan juga tajuk rencana. Untuk mengenal lebih jauh mengenai editorial ini, kita akan memasuki materi pembelajaran. Yang akan dihadirkan adalah mengenai pengertian dan ciri-ciri teks editorial. Kemudian yang kedua mengenai struktur teks editorial. Ketiga mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Lalu selanjutnya adalah mengenai langkah menyusun teks editorial. Editorial sama dengan tajuk rencana. Jadi ada media yang mengatakan sebagai editorial, ada juga media yang menggunakan kata tajuk rencana. Tetapi intinya sama saja. Dalam sebuah surat kabar tentunya ada banyak tim yang bekerja keras di belakangnya. Ada tim jurnalis, ada tim berita, ada tim redaksi, dan tim lainnya. Untuk editorial atau tajuk rencana, tim yang mengerjakan atau bertanggung jawab adalah redaksi. Editorial merupakan sebuah artikel dalam suatu surat kabar yang berisi opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Opini yang ditulis tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu media terhadap isu aktual yang sedang terjadi itu. Isu atau masalah aktual dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi. Editorial atau tajuk rencana dalam sebuah surat kabar bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi
kepada para pembaca terhadap isu yang sedang berkembang atau sedang ramai dibicarakan. Tentunya, opini tersebut tidak hanya opini tanpa dasar, tetapi harus melihat pada fakta-fakta yang terjadi. Kemudian harus ada bukti bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah omongan kosong. Kemudian, ada argumen-argumen yang logis. Jadi argumen ini berupa opini-opini yang berhubungan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ditemukan dalam masyarakat, terutama berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat dalam editorial tersebut. Untuk bisa membedakan antara bentuk teks editorial dengan bentuk teks berita lainnya, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri teks editorial yang pertama adalah bersifat aktual dan faktual. Maksudnya, isi teks mengangkat informasi yang memang sedang hangat diperbincangkan atau dibicarakan di masyarakat. Ciri yang kedua adalah sistematis dan logis. Teks yang tersusun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Isi teks editorial itu harus masuk akal atau logis dan tidak bersifat imajinatif. Ciri yang ketiga adalah argumentatif. Nah, disinilah titik berat dari ciri teks editorial. Isi teks editorial itu mengutarakan argumen-argumen pribadi berdasarkan sudut pandang dari tim redaksi. Jadi tim redaksi melihat fenomena apa sih yang sedang heboh nih, sedang viral atau sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Itu adalah hal yang bisa menjadi bahan untuk menjadi teks editorial. Seperti itu. Agar dapat menyusun teks editorial dengan benar, kita harus berpatokan atau merujuk pada strukturnya. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Bagian kedua adalah argumentasi. Bagian ketiga adalah penegasan ulang. Pada tesis atau pernyataan umum, di sini redaksi bisa memberikan pernyataan atau teori tentang permasalahan yang akan diperkuat oleh argumen pada bagian kedua. Nah, pernyataan atau teori ini berdasarkan apa yang dilihat atau apa yang diamati tentang peristiwa-peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Di bagian kedua, yaitu argumentasi, di sini redaksi adalah memberi alasan atau bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesisnya di bagian pertama tadi. Jika ada argumen-argumen, bukan hanya sekedar opini saja, tetapi fakta-fakta apa yang didapatkan, itu juga harus dituliskan dalam bagian ini. Dari fakta yang terjadi, kemudian apa opini mereka, harus berimbang. Di bagian ketiga atau penegasan ulang, berisi penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang pula oleh fakta-fakta yang ada di bagian argumentasi atau di bagian kedua. Jadi dikuatkan kembali pernyataannya di bagian akhir, yaitu di bagian penegasan ulang ini. Agar kamu lebih memahami mengenai struktur teks editorial, kalian bisa menganalisis contoh dari sebuah teks editorial, kemudian kalian lihat yang mana bagian tesis, mana bagian argumentasi dan fakta-fakta, kemudian mana yang merupakan penegasan ulang. Menyusun sebuah teks editorial tidak hanya berpatokan kepada strukturnya saja, tetapi juga memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan. Kaidah kebahasaan teks editorial biasanya menggunakan beberapa hal berikut ini. Pertama adalah menggunakan kata keterangan atau adverbia dalam kalimat-kalimat atau paragraf yang disusunnya. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung, lalu verba material, verba relasional, dan juga verba mental. Mari perhatikan dengan lebih seksama mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia itu disebut juga kata keterangan. Biasanya yang sering muncul atau sering digunakan dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Maksudnya adalah kata keterangan ini menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu.
Contohnya adalah kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata hubung ya, yaitu menghubungkan satu kata dengan kata lain, sebuah frasa dengan frasa lain, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yang biasanya digunakan dalam teks editorial adalah konjungsi antar kalimat. Jadi dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contoh katanya adalah bahkan, malahan, sesungguhnya, dan masih banyak lagi. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah verba. Ada 3 jenis verba yang digunakan dalam teks editorial. Pertama adalah verba material, kedua verba relasional, ketiga verba mental. Verba disebut juga sebagai kata kerja yang berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Mari kita bahas verba yang pertama. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Poinnya adalah di kata aktivitas fisik yang bisa dilihat secara nyata. Baiklah, contohnya adalah 1. Pesawat tempur Amerika mendarat di Irak. Kata mendarat adalah verba material. Contoh kedua, petugas bendera itu menaikkan bendera merah putih. Verba materialnya adalah kata menaikkan. Contoh ketiga, gubernur mengendarai sepeda saat menuju kantor wali kota. Kata mengendarai adalah verba material. Berikutnya adalah verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang menjelaskan hubungan sebab akibat, atau menjelaskan sebuah identitas, atau menyatakan kepemilikan. Contohnya, kalimat 1. Kampus itu mempunyai 10 fakultas. Kata mempunyai adalah verba relasional. Contoh 2. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Kata merupakan adalah verba relasional. Contoh 3. Bencana banjir menimbulkan korban jiwa. Kata menimbulkan merupakan verba relasional. Yang ketiga adalah verba mental, atau disebut juga sebagai verba tingkah laku. Merupakan kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu kondisi atau tindakan. Contohnya, kalimat 1. Seorang bocah Palestina menangis saat ayahnya tewas. Kata menangis adalah verba mental. Contoh kedua, Pak Dodo merasa hidup di kota besar tidaklah mudah. Kata merasa adalah verba mental. Contoh ketiga, masyarakat khawatir harga bahan pokok meningkat. Kata khawatir adalah verba mental. Yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Setidaknya ada 4 tahapan untuk menyusunnya ya. Yang pertama adalah memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Langkah kedua adalah mengumpulkan data untuk mendukung opini. Data-data ini adalah fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang sedang disampaikan atau yang sedang dihadirkan dalam teks editorial. Fakta ini harus mendukung opini yang disampaikan. Langkah ketiga adalah menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan penggunaan bahasa, pilihan diksi atau kata-kata, fakta-fakta yang disampaikan, opini yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum ya bagi pembaca. Hal ini perlu dipertimbangkan. Langkah keempat adalah ketika teks sudah disusun,
yang tidak boleh terlewat adalah menyunting teks editorial. Kenapa harus disunting dulu atau diedit dulu? Supaya kita bisa memeriksa kembali dan merevisi jika ada kesalahan dalam penyampaian. Apakah tidak tepat dalam penggunaan kalimat, tidak tepat dalam pemilihan diksi, atau mungkin tidak tepat dalam menggunakan tanda baca. Hal itu sangat perlu diperhatikan supaya teks yang kita buat itu sudah cocok atau sudah sesuai untuk disampaikan kepada para pembaca. Demikianlah materi hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali dan mempelajari kembali video pembelajaran ini. Kemudian jangan lupa juga kalian carilah sebuah teks editorial, baca dengan teliti, identifikasilah apakah strukturnya sudah benar dan apakah kaidah kebahasaannya juga sudah tepat. Sampai jumpa.